Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Itu tentang sisindiran ya. Oke. Dan hari ini juga masih Bapak bahas tentang sisindiran, karena memang sisindiran ini ada banyak ya varian-variannya ataupun ciri-cirinya ya, jenis-jenisnya ya, berikut bentuknya seperti apa di bahasa Sunda. Perlu anak-anakku ketahui ya, bahwa sisindiran ini dalam bahasa Indonesia itu pantun ya. Mungkin kalian pernah dengar ya pantun bahasa Indonesia ya. Nah, di dalam versi Sunda disebutnya sisindiran. Nah, baik langsung saja. Oke, perkara sisindiran. Sisindiran ini adalah salah sahiji hasil karya sastra Sunda dina wangun puisi atau ugran. Ya. Nyaeta sisindiran. Sisindiran teh asalna tina kecap sindir, hartina omongan atawa caritaan anu dibaliberkeun atawa henteu tokmol. Nah, ini yang Bapak garis bawah, yang Bapak bold ya, yang dihitamkan ini adalah arti dari sisindiran, yaitu omongan atawa caritaan anu dibaliberkeun atau henteu tokmol. Jadi ucapan ya yang tidak secara langsung begitu ya, berupa sindiran-sindiran ya gitu, atau pantun-pantun lah begitu. Nah, dina sastra Indonesia mah sisindiran teh sok disebut pantun ya. Upami nilik wanguna sisindiran teh kaugar atau dibatasi ku Purwakanti. Jadi kalau dilihat ya, karakteristik sisindiran ini dibatasi sama Purwakanti. Jadi Purwakanti ini apa? Purwakanti ini adalah padeukutna sorak ya. Jadi nada yang sama begitu ya, nada yang sama. Nanti Bapak jelaskan ya, Bapak akan kasih contohnya, Bapak akan jelaskan seperti apa Purwakanti itu. Oke. Nah, sini ya, sasaruaan kecap atau engang. Jumlah engang ya, engang itu suku kata ya. Dina unggal jajar ya, jajar itu pada lisan ya. Kukituna sisindiran teh kaasup kana karya sastra wangun ugeran puisi. Jadi sisindiran termasuk karya sastra wangun ugeran ya, atau puisi. Sisindiran teh bisa dipasing-pasing jadi 3 golongan. Nah, jadi sisindiran ini bisa dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, ada sisindiran paparikan, ada sisindiran lalakitan, dan ada sisindiran wawangsalan. Ini perlu dicatat ya sama kalian. Jadi sisindiran ini bisa dipasing-pasing ya, atau dibagi-bagi ya menjadi 3 golongan. Sisindiran paparikan, lalakitan, dan wawangsalan. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh sisindiran ya. Ini dalam versi bahasa Sunda dan ini dalam versi bahasa Indonesia. Mari kita perhatikan. Nah, dalam sisindiran biasanya ada cangkang dan esi. Dalam bahasa Sunda itu ada cangkang dan esi. Atau mungkin kalau di Indonesia kan ada pembukaan dan isi begitu. Ya. Nah, sebelum ke bahasa Sunda, kita lihat bahasa supaya mempermudah ya kalian memahaminya. Lihat bahasa Indonesia ada pantun seperti ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kita perhatikan di sini ada kesamaan nada ya. Di sini ada ladang dengan panjang ya, mandi dengan lagi. Nah, itu disebutnya Purwakanti.
ya. Apa itu bentuknya AB AB ya, ada juga yang AA BB, tapi biasanya sih kalau untuk sisinan itu AB AB lah, seperti itu ya. Nah, Bapak di sini tulis AB CD ini supaya kalian memahami ya mana yang cangkang dan mana yang isi. Biasanya cangkang ini biasanya gini ya, kalau dalam sisinan itu biasanya terdiri dari empat empat pada lisan, empat baris, yang dua cangkang, dua isi. Itu aja supaya mempermudah. Jadi dalam sisinan itu ada empat pada lisan, ada empat baris, ada dua baris cangkang dan dua baris isi ya, itu. Nah, ini seperti ini ya. AB ini termasuk ke dalam cangkang ya. Kalau CD itu termasuk ke dalam isi. Nah, di bahasa Sunda juga sama ya, tidak beda jauh dengan bahasa Indonesia. Seperti di sini, kamana jalan ka Jogja, kaditu ka Pangarumasan, kamana jalan ka surga, kaditu ka Pangaosan. Sekarang kita lihat kesamaan nadanya atau purwakantinya di sini ada nggak? Coba kalian lihat, ada nggak? Nah, kalau tadi yang ini kan ada ya, ladang dengan panjang, mandi dengan ladi. Nah, di sini juga ada sama. Nih contohnya Jogja dengan surga. Terus Pangrumasan dengan Pangaosan. Nah, inilah yang disebut dengan tadi apa? Purwakanti ya. Oke, itu. Maaf. Nah, itu ya. Oke. Intinya biasanya kalau dalam sindiran ya, pantun tidak mungkin ada tiga pada lisan atau tiga baris ya, pasti empat. Misalkan contoh, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang udah sampai di sini. Nah, ini jadi tidak lengkap isinya. Jadi ada pembukaan, ada isi gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Sundanya ada cangkang dan isi, ada luar, ada dalam gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Baik, sisindiran di luhur kaasup karena wangun rarakitan. Nah, ini jenis sisindiran rarakitan. Jumlahna aya sapada bait. Ya, sapada itu bait ya. Ari sapada teh diwangun ku opat pada lisan A B C D. Dua pada lisan cangkang A B jeung dua pada lisan cangkang C D. Nah, ya. Jadi ini sangat mudah sebenarnya kalian memahami tentang sisindiran. Oke. Cuman mungkin kalau di bahasa Sunda ada juga ya yang seperti kata-katanya sama ya, tapi di tiga ada 6, misalkan jumlahnya ada 6 ya. Nah, di sini bapak maksudnya nggak ada ya contohnya, tapi intinya ada ya, ada 6 baris. Di situ yang 3 cangkang dan yang 3 isi. Nah, jadi nada-nadanya dia sama gitu, ada yang seperti itu. Nah, kalau yang ini yang termasuk ke dalam sisindiran rarakitan. Nah, ya. Jadi terdiri dari 4 pada lisan 4 baris gitu ya. AB dan CD. AB cangkang, CD isi. Oke, paham ya? Sangat mudah ya dipahami. Nah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi tentang sindiran. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, seperti biasa ya, bisa melalui email Bapak. Dan oh iya, Bapak lupa untuk PTS ya, minggu depan kisi-kisinya bahasa Sunda, yaitu yang pertama, nah ini catat ya, kawih bahasa Sunda meliputi perkara kawih, unsur-unsur kawih, Sunda dan lain-lain ya. Terus yang kedua, warta bahasa Sunda meliputi perkara warta, pedaran ngenaan maca warta dan lain-lain. Dan yang ketiga, sisindiran atau pantun ya, meliputi perkara sisindiran ya,
jenis dan contoh sisindiran seperti apa. Kalian pingin mempelajari lebih dalam, mungkin banyak di internet ya tentang unsur-unsur kawi, ya, perkara kawi dan lain, termasuk warta, ya, sisindiran. Nah, di sini Bapak hanya menyimpulkan sesimpel mungkin supaya dapat dimengerti sama kalian. Baik, itu saja mungkin dari Bapak. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.